Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kemalia Fibri dengan NIM 245150151111081. Kali ini saya akan menjelaskan tentang FP02 yaitu pencadangan dan pemulihan data. Nah, lalu sebelum saya melakukan simulasi tentang pencadangan dan pemulihan data, saya ingin menjelaskan beberapa konsep yang ada di, materi pencadangan dan pemulihan data ini. Yang pertama, saya jelaskan dulu apa itu backup itu sendiri. Backup adalah proses menyalin dan menyimpan salinan data atau struktur basis data ke lokasi lain agar dapat digunakan kembali jika data asli hilang atau rusak. Lalu, recovery adalah proses mengembalikan database ke kondisi konsisten setelah terjadi kegagalan dengan menggunakan file backup atau log transaksi. Nah, backup ini sendiri mempunyai dua jenis, yaitu full backup dan incremental backup. Apa itu full backup? Full backup adalah proses membuat salinan seluruh isi database secara lengkap. Jadi, semua struktur data disalin dan disimpan sebagai cadangan gitu. Nah, kalau incremental backup yaitu pencadangan yang hanya menyimpan data yang berubah sejak backup terakhir dilakukan, bukan seluruh database. Jadi intinya full backup itu adalah eh, menyalin seluruh struktur isi di database itu dengan lengkap. Sedangkan kalau incremental cuma kayak perubahan yang terjadi di database itu aja. Gitu. Lalu apa itu restore dan recovery? Restore adalah proses mengembalikan Restore adalah proses mengembalikan data dari file backup ke database, sehingga database bisa kembali ke kondisi sebelumnya setelah terjadi kerusakan, kehilangan data, ataupun error. Sedangkan kalau recovery adalah proses mengembalikan database ke kondisi konsisten setelah kegagalan. Biasanya dengan memanfaatkan log transaksi setelah proses restore. Kayak gitu. Lalu apa itu archive logging? Archive logging adalah mengarsipkan catatan perubahan database agar bisa digunakan untuk pemulihan atau recovery sampai titik waktu tertentu. Sedangkan kalau roll forward adalah proses memutar ulang log transaksi ke database setelah dilakukan restore dari backup, sehingga database kembali ke kondisi terbaru sebelum terjadi kerusakan. Dan yang terakhir, apa itu backup pending? Backup pending adalah kondisi ketika database belum bisa digunakan secara normal karena menunggu dilakukan backup terlebih dahulu. Mungkin langsung saja ke studi kasusnya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai studi kasus yang saya pilih. Studi kasus ini mensimulasikan proses pencadangan dan pemulihan basis data DB2 pada sistem pemesanan makanan dengan nama database FoodDB. Fokus utama implementasi terdapat pada tabel food customer yang menyimpan data pelanggan seperti ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, tabel ini menjadi objek pengamatan utama karena perubahan data pelanggan digunakan sebagai bukti keberhasilan proses backup dan recovery. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 tahap. Yang pertama ada full backup, incremental backup, dan pemulihan secara full dan incremental. Yang pertama yaitu full backup dulu. Nah, langkah pertama itu membuat directory untuk log archive. Nah, setelah membuat directory untuk log archive bernama logarch-food-db, dilakukan juga pengaktifan archive logging menggunakan logartmed. Tujuan dilakukan ini adalah untuk persiapan sebelum melakukan incremental backup nantinya. Log archive akan digunakan untuk menyimpan perubahan yang terjadi di database FoodDB. Itu. Lalu yang kedua ini saya mencoba melakukan connect ke FoodDB terjadi backup pending. Nah, terjadinya backup pending adalah karena belum melakukan full backup pertama agar konfigurasi logging berlaku. Gitu. Nah, karena tadi terjadinya backup pending, kita harus lakukan backup pertama dulu. Nah, sebelum melakukan backup full pertama, kita menyiapkan directory untuk backup dulu. Dan mengaktifkan konfigurasi track mode untuk menandai halaman yang berubah nantinya. Nah, folder backup ini juga dipakai buat full backup ini dan buat incremental backup gitu. Oke, setelah membuat directory untuk backup, baru kita bisa melakukan full backup dengan db2 backup db FoodDB to directory yang sebelumnya dibuat yaitu
backup food DB. Lalu kalau sudah berhasil, berarti full backup, berjalan dengan sempurna. Jadi, misalnya ada terjadi crash, kita punya cadangan di backup food DB ini. Nah, ini pembuktiannya. Gambar samping adalah hasil dari setelah dilakukannya backup full pada database FoodDB. Di sini dilakukan verifikasi dengan melihat tabel food customer dan terbukti kalau hasilnya adalah kondisi awal yang lengkap dengan jumlah recordnya 3. Eh, emang isi dari food customer itu adalah ada 3 data ini, dan setelah dilakukan full backup, hasil seleknya juga sesuai dengan isi dari food customer di database FoodDB gitu. Lalu kita lanjut ke proses incremental backup. Di sini langkah pertama yang dilakukan yaitu melakukan insert pada food customer. Jadi sebelum melakukan backup incremental, di sini saya mensimulasikan dengan menambahkan data baru pada tabel food customer. Nah, selain itu dijalankan juga select yang tujuannya untuk menampilkan isi dari tabel tersebut. Isi dari tabel tersebut records-nya bertambah jadi 4 record karena kita sudah menambahkan atau melakukan insert sebanyak 1 data pada tabel food customer. Lalu setelah itu kita bisa melakukan incremental backup. Tujuannya melakukan incremental backup ini supaya membackup perubahan yang sebelumnya terjadi pada database DB khususnya pada tabel food customer. Lalu yang ini adalah pembuktiannya. Ini kita coba connect dulu ke FoodDB lalu lakukan select dan terbukti kalau tabel food customer bertambah menjadi 4 record setelah kita melakukan backup incremental ini. Lalu setelah melakukan full backup dan incremental backup, di sini saya akan melakukan recovery-nya. Nah, ini pertama saya dengan full recovery, yaitu dengan restore full. Yang pertama, di sini saya akan mensimulasikan kegagalan pada database. Jadi sebelum melakukan percobaan full recovery, akan dilakukan simulasi kegagalan dengan cara menghapus database FoodDB. Sebelum menghapus database, semua aplikasi yang terhubung dihentikan menggunakan force application all dan lalu koneksi database dihentikan dengan terminate dan deactive DB FoodDB. Nah, setelah tidak ada aplikasi yang aktif, database dihapus dengan perintah drop DB FoodDB. Nah, setelah mensimulasikan kegagalan pada database, di sini kita juga perlu mencatat timestamp pada full backup. Jadi, timestamp ini digunakan sebagai referensi saat proses restore nanti, gitu. Ini kita ambil sesuai backup tadi, yang full backup, yang dengan timestamp-nya yang ini 2025 1121 1118 5132. Lalu setelah kita mencatat timestamp-nya, kita bisa melakukan restore full. Nah, restore full ini dilakukan menggunakan timestamp yang tadi sebelum dicatat agar database kembali ke snapshot awal. Nah, opsi without rolling forward ini digunakan karena roll forward hanya diperlukan jika ingin menerapkan perubahan dari archive log, misalnya nanti saat restore incremental gitu. Jadi, langsung saja ke pembuktiannya. Ini saya connect dulu dan melakukan select dan terbukti kalau hasilnya kembali ke pada saat full backup awal yaitu sebanyak 3 records gitu. Hal ini membuktikan bahwa proses pemulihan berhasil mengembalikan database ke kondisi baseline sebelum perubahan incremental dilakukan gitu. Oke, lanjut ke incremental recovery. Di sini saya menggunakan restore incremental dan roll forward. Nah, seperti yang tadi saya mensimulasikan kegagalan database lagi ya dengan cara DB force application all untuk mematikan semua aplikasi yang terhubung dengan database. Lalu saya mematikan koneksi database yaitu dengan DB terminate dan DB deactive DB FoodDB. Lalu menghapusnya dengan DB2 drop DB FoodDB. Setelah mensimulasikan kegagalannya, lanjut ke
Lanjut ke restore full. Nah, jadi sebelum melakukan, restore incremental, saya melakukan restore full dulu karena incremental backup itu hanya mencatat perubahan sejak full backup terakhir. Jadi misalnya nanti kita, mensimulasikan ini dan kita melakukan select atau membuktikan hasil dari restore ini, kalau kita hanya melakukan restore incremental, hasilnya bakal perubahannya aja. Nah, untuk menghindari itu, maka saya melakukan restore full dulu agar nanti ketika di-select atau ketika dibuktikan semua datanya baik data awal dan data perubahan itu dapat tertampilkan gitu. Maka itu saya melakukan restore full dulu sebagai tahap awal incremental recovery. Lanjut, seperti pada full recovery, kita juga perlu mencatat timestamp incremental backup, yaitu pada saat backup incremental sebelumnya. Ini dengan timestamp-nya yang ini sebagai referensi saat restore incremental nanti. Lalu setelah itu kita bisa melakukan incremental recovery-nya dengan DB2 restore DB food DB incremental automatic from home DB2 1 backup food DB taken at timestamp-nya yang ini into food DB without prompting. Di tahap ini dilakukan restore incremental untuk menerapkan perubahan data yang terjadi setelah full backup. Perintah restore menggunakan timestamp incremental sehingga database dikembalikan ke kondisi terbaru sebelum terjadi kerusakan. Nah, lanjut, yang terakhir kita bisa melakukan roll forward. Roll forward dilakukan untuk menerapkan seluruh perubahan yang tersimpan di archive log setelah restore incremental. Perintah to end of log and complete digunakan agar database dipulihkan hingga transaksi terakhir dan keluar dari status roll forward pending gitu. Jadi kayak roll forward tuh kayak mengaktifkan akhir dari restore itu. Ini pembuktiannya. Nah, setelah dilakukan proses incremental dan roll forward selesai, dilakukan koneksi ulang ke database dan query pada tabel food customer. Hasil query menunjukkan bahwa tabel berisi 4 record. Nah, jumlah ini sesuai dengan perubahan data yang dilakukan setelah full backup, sehingga membuktikan bahwa proses pemulihan incremental berhasil mengembalikan database ke kondisi terakhir sebelum kerusakan terjadi, gitu. Nah, ini recordnya 4 records, gitu. Kesimpulan dari FP02 ini bisa disimpulkan bahwa recovery database tidak cukup hanya dengan backup full. Kita butuh incremental backup untuk menyimpan perubahan terbaru dan proses roll forward untuk menerapkan log transaksi setelah restore. Setelah semua langkah dilakukan, data kembali ke semula sebelum error, yaitu 4 record di tabel customer atau food customer, jadi proses backup dan recovery berhasil. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.